warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat? Biasanya jawab apa? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, belajar di rumah, Allahu Akbar. Ya, biasanya pagi-pagi begini sudah sarapan atau belum? Biasanya jam segini sudah ya? Ya, coba Bu Guru tanya, tadi sarapannya sudah berdoa atau belum? Nah, insya Allah sudah ya. Nah, di sini Bu Guru akan mengingatkan kembali tentang adab makan dan minum ya. Adab makan dan minum itu ada 3 ya. Yang pertama, adab sebelum makannya. Yang kedua, adab ketika makan. Yang ketiga, adab sesudah makan ya. Ya, kita akan bahas yang pertama, yaitu adab sebelum makan. Sebelum makan kita harus apa saja? Yang pertama, memilih makanan dan minuman yang halal dan baik ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 172, hai orang-orang yang beriman, ya, makanlah di antara rizki yang kami berikan kepadamu. Nah, di sini halal belum tentu baik untuk tubuh kita. Contoh, mungkin yang mempunyai mah ya tidak bisa makan makanan yang banyak mengandung asam ya. Jadi tahu apa kebutuhan tubuh kita ya. Yang kedua adalah meniatkan makan dan minum untuk menguatkan tenaga, untuk menguatkan badan kita. Untuk apa niatnya? Agar bisa beribadah kepada Allah, agar bisa beraktivitas sehari-hari. Ingat ya, bukan untuk dimakan dan minum itu bukan untuk diposting ya. Nah, kalau berbagi boleh, berbagi cara membuat donat misalnya boleh, atau mengirim donat ke temannya atau ke tetangga boleh, tapi tidak diposting saja ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mencuci tangan sebelum makan ya. Ternyata mencuci tangan sebelum makan itu sudah jauh sekali ya perintahnya ya. Agar apa? Nah, agar tangan kita bersih. Nah, sekarang kita diingatkan dengan adanya corona agar selalu mencuci tangan sebelum makan ya. Yang keempat adalah hendaknya duduk dengan tawadu. Nah, tawadu di sini adalah merendahkan diri. Bagaimana caranya ketika kita duduk itu tidak terlihat sombong. Ya, contohnya duduknya seperti iftirosi ya, atau misalkan duduknya seperti tahiyat akhir. Nah, Bu, gimana kalau biasanya duduknya sila? Boleh saja. Yang penting tidak pindah-pindah tempat ya. Selanjutnya, meletakkan makanan di atas sufroh. Sufroh itu adalah tempat makanan atau tempat menghidangkan makanan ya. Yang selanjutnya, yang keenam, hendaknya ridho dengan makanan ya. Maksudnya adalah ketika kita ridho itu tidak mencelanya, tidak mencela makanan atau minuman. Maksudnya ketika kita suka, seperti Rasulullah ketika beliau suka dengan makanan atau berselera dengan makanan, maka beliau langsung memakannya ya. Tapi kalau misalkan beliau tidak selera atau benar-benar tidak suka, beliau meninggalkan makanan tanpa mencelanya. Tapi ya, usahakan kalian apa yang dihidangkan selagi itu baik dan bergizi, yuk dimakan, belajar makan yang bergizi ya. Yang ketujuh adalah hendaknya makan bersama-sama. Kalau misalnya di rumah boleh dengan keluarga, dengan kerabat ya, dengan tamu mungkin ya, kemudian dengan teman-teman, dengan guru. Insya Allah kalau kita
sudah masuk sekolah nanti kita akan makan siang bersama-sama di sekolah, ya. Itu adab sebelum makan. Nah, sekarang kita akan bahas yang poin kedua. Poin kedua adalah adab ketika makan. Ya, bagaimana adabnya? Yang pertama biasanya apa ya? Kalau mau makan, ya ketika makan, yang pertama pastinya kita berdoa. Masih ingat dong doanya? Coba kita doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah makananku dari rizkimu dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Itu doanya sebelum makan ya. Bagaimana kalau misalnya doanya lupa, udah tengah-tengah makan ya, tinggal separuh makanan, oh iya belum doa. Nah, kalian bisa membaca doa Bismillahu awwalahu wa akhirahu ya. Tapi ingat, ketika lupa saja, jangan dengan sengaja ya. Yang kedua adalah hendaknya makan menggunakan 3 jari. Kenapa Bu Guru 3 jarinya seperti ini? Nah, ini kalau makan seperti ini ya, makan ya. Kalau misalnya bagaimana kalau pakai sendok? Ya boleh pakai sendok ya, boleh pakai sendok. Tapi ada syaratnya, ingat, menyedikitkan suapan dan memperbanyak mengunyah ya. Maksudnya adalah jangan misalkan sama sendoknya sampai penuh, mulutnya sampai menganga. Nah, itu ingat, sedikit suapan tapi memperbanyak mengunyahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah makanlah dari yang terdekat ya. Jangan misalkan di piring. Nah, makan yang dari pinggir piringnya dulu, dari yang terdekat. Kalau lauknya di sekitar boleh diambil sedikit, jangan makan dari tengah. Nah, ada hadisnya. Bagaimana hadisnya? Samillaha wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika. Nah, bacalah basmalah atau bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan dan mulailah dari yang terdekat ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, hendaknya makan tidak boleh berdiri. Nah, awas nih, makan dan minum tidak boleh berdiri ya. Ada hadisnya, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri ya, nggak boleh. Yang selanjutnya yang kelima, apabila makanan terjatuh ya, itu segera diambil dan membersihkan kotorannya dan memakannya kembali. Kalau misalkan yang jatuh kayak misalkan nugget, boleh diambil ya, dibersihkan, kotorannya langsung dimakan ya. Yang selanjutnya, tidak boleh meniup makanan dan minuman yang masih panas. Lebih baik dikipas ya. Tapi tidak boleh juga menunggu sampai terlalu dingin, nggak boleh ya. Jadi kalau mau cepat makan boleh dengan dikipas ya. Selanjutnya ya, menghindarkan diri dari kenyang yang melampaui batas ya. Jangan sampai kenyang banget makannya ya. Ingat, sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi buat minuman, sepertiga lagi buat bernafas ya. Nah, jadi nggak boleh sampai kenyang ya. Kemudian kalau misalkan sedang makan bersama-sama, lebih baik mendahulukan yang umurnya lebih tua ya. Boleh, silakan ayah, silakan bunda, seperti itu boleh ya. Kemudian hendaknya tidak boleh memandang teman yang sedang makan ya. Jadi nggak boleh sampai
yang dipandang itu merasa nggak enak gitu, nggak boleh ya. Kemudian tidak boleh, yang selanjutnya tidak boleh melakukan sesuatu ketika sedang makan kita berperilaku menjijikan, atau misalkan kita pura-pura muntah di depan orang yang sedang makan. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian ada yang poin ketiga, adab sesudah makan. Apa saja sesudah makan? Biasanya sesudah makan membaca doa lagi. Yuk kita baca-baca, kita bersama-sama baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang muslim. Amin ya robbal alamin. Itu doa sesudah makan ya. Yang kedua, apa saja yang dilakukan sesudah makan ya? Memungut makanan yang terjatuh. Kalau yang kecil-kecil yang jatuhnya diambilin lagi, simpen di piring dan buang di tempat sampah ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau sudah makan, tadi udah selesai makan, itu kalau makannya pakai tangan, menjilati atau dijilati ya. Kalau menjilati sendiri, nah dijilatin jarinya, atau dijilati, maksudnya dijilati oleh siapa? Kalau Rasulullah dulu dijilati oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Kenapa sih Bu seperti itu? Karena itu mungkin berkah makanannya ada di situ ya. Selanjutnya adalah menghentikan makanan sebelum kenyang, seperti tadi ya. Karena apa? Menghentikan makanan sebelum kenyang itu adalah menghindarkan diri dari sifat kerakusan. Karena apa? Kerakusan itu bisa menghilangkan kecerdasan. Coba kalau makannya terlalu kenyang, apa yang dirasakan? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk, belajar tidak bersemangat ya, tidak bisa masuk pelajarannya ya. Kemudian yang terakhir, udah berkumur-kumur atau membersihkan mulut kita dengan berkumur-kumur atau membersihkan giginya. Kenapa harus dibersihkan? Ya, karena mulut kita ini digunakan untuk berzikir kepada Allah ya, untuk ngobrol dengan teman-teman ya, itu harus dibersihkan ketika makan ya. Masya Allah ya, ternyata makan itu ada adabnya ya. Kemudian, nah itu yang Bu Guru bisa sampaikan. Mungkin kalian bertanya, ngapain sih Bu repot-repot, tinggal makan aja yang penting kenyang. Nah ya, yo yang mengaku umat Islam, yang mengaku hamba Allah, yang mengaku umat Nabi Muhammad, yuk kita bersama-sama memakai adab makan dan minum. Insya Allah balasannya apa? Balasannya adalah surga, disayang Allah ya, dan dihindarkan dari api neraka ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang Bu Guru bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.